Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, setelah proses sakaratul maut, apa kemarin sakarat Pak? Posisi seperti orang mabuk atau trans, atau orang yang sudah tidak bisa mengendalikan diri. Itu namanya sakarat, sukaro. Ada kurma namanya sukari. Mungkin saking enake terus dipangan itu lali, sukaro. Beliau mengucapkan kalimat inna lil mauti lasakarat. Inna lil mauti lasakarat. Terus diulang-ulang ya. Kata-kata ini diulang sampai beliau lemes dan akhirnya sudah tidak bergerak lagi. Maka di hari Senin, tepatnya pada waktu duha 12 Rabiul Awal yang bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi, maka Nabi kita Rasulullah kemudian wafat. Beliau meninggalkan dunia. Inilah ujian yang paling berat atau musibah yang paling luar biasa, sebab ditinggal oleh manusia yang paling mulia, guru di antara semua guru. Kemudian yang dirasakan oleh Sayyidah Aisyah, badan Rasulullah ini mulai memberat. Mulai berat, dan sudah tidak ada nafas lagi, dan tidak ada gerakan lagi. Maka seketika kemudian buliran-buliran air mata itu menetes tak terasa, dan beliau dengan suara bergetar, beristirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Sayyidatina Aisyah meletakkan jenazah Nabi, kemudian merangkak menuju ke pintu rumah, yaitu yang langsung bersebelahan dengan masjid. Kenapa merangkak? Karena badannya sudah lemes, tidak kuat rasanya menahan kesedihan itu. Kemudian pintu itu dibuka sedikit, yang sebagian sahabat ini langsung melihat ke arah pintu. Begitu bunyi kretek atau krek gitu ya, bunyi pintu terbuka, sahabat langsung melihat ke arah pintu, disangka bahwa Rasulullah akan menemui mereka. Jadi mulai subuh itu para sahabat masih menunggu itu kabar terbaru daripada Nabi kita Muhammad SAW. Semua melihat ke arah pintu, sebab tidak ada yang melewati pintu itu kecuali Rasulullah, kecuali Nabi. Sehingga begitu bunyi krek itu dikira Nabi akan keluar. Kemudian dari pintu yang terbuka sedikit itu terdengarlah suara yang bergetar karena sedih, suara yang berat karena penuh kesedihan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qad mata Rasulullah. Qad mata Rasulullah. Qad mata Rasulullah. Kemudian pintu itu ditutup lagi. Maka Masya Allah para jamaah sekalian, mungkin kalau kita hadir di situ,
Kita bisa merasakan bagaimana kesedihan para sahabat. Maka pecahlah tangisan ini di masjid ini. Semua menangis. Dan berita ini kemudian cepat menyebar ke seluruh Madinah. Maka di hari itu Madinah terguncang. Tidak ada yang bisa menahan tangisan mereka. Kemudian datanglah kerabat-kerabat terdekat Nabi yang masih ada, yaitu pamannya beliau Abbas beserta dengan putra-putranya, termasuk Sayyidina Ali. Kemudian yang mereka pertanyakan, bagaimana cara merawat jenazah Nabi ini? Kalau orang biasa sudah dikasih contoh sebelumnya. Tetapi bagaimana merawat jenazah Nabi ini? Belum ada contoh. Apakah dimandikan atau tidak? Dikafani apa enggak? Terus dikubur di mana? 3 pertanyaan ini yang masih membuat para sahabat bingung. Nah, dalam keadaan yang demikian itu Sayyidina Umar datang, Bang. Saking cintanya kepada Nabi, beliau terbawa emosi sampai tidak bisa menguasai diri, Pak. Panik. Kalau dalam bahasa kita itu kata-katanya itu seperti orang ngomyang gitu. Kenapa ngomyang? Sudah tidak bisa kontrol diri, ngomyang. Ngomongnya sudah tidak karuan. Melihat semua sahabat menangis, justru Umar ini kemudian masuk masjid sambil mengunus pedangnya, sambil mengatakan, Inna rajulan minal munafiqina yas'amun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mengira atau mengatakan, Anna Rasulallahi qad tuwuffiya, bahwa Rasulullah telah wafat. Wa inna Rasulallahi ma matah, kata Sayyidina Umar. Dan sesungguhnya Rasulullah tidaklah mati atau wafat. Walakinnahu dzaba ila rabbih, tetapi beliau hanya pergi menghadap Tuhannya. Kama dzaba Musa bin Imran, seperti halnya Musa ibnu Imran yang menghadap Tuhannya. Faqad ghaba an qaumihil arba'ina lailah, yang telah pergi dari kaumnya selama 40 hari. Tsumma raja'a ilaihim. Kemudian setelah 40 hari Musa ini kembali kepada kaumnya. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, maka sesungguhnya dia adalah munafik. Akan aku tebas lehernya. Ngomyang. Sesungguhnya Muhammad hanyalah pergi kepada Tuhannya, seperti halnya Musa yang pergi kepada Tuhannya untuk mendapatkan wahyu. Kemudian setelah 40 hari Musa ini kembali kepada kaumnya. Jadi sekali lagi yang dikatakan Sayyidina Umar adalah, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka akan aku tebas lehernya, sebab dia telah munafik. Masya Allah, kata-kata Sayyidina Umar ini. Padahal Umar nih, Sayyidina Umar nih, sosok yang sangat tangguh, keras, tegas. Bahkan setan pun tidak berani melewati jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar. Masya Allah. Tetapi karena wafatnya Rasulullah, Sayyidina Umar ini sangat panik. Orang panik itu, Bang, orang panik itu nutul HP mawon mboten tepak. Mau jalan, mau keluar, cari-cari pintu karena panik. Inilah yang dialami oleh para sahabat, namanya adalah Sayyidina Umar. Masya Allah. Maka kata-katanya ini akan berpengaruh bagi para sahabat yang mendengarkan. Sahabat ini menjadi bingung. Tadi ada yang mengatakan dari dalam rumah, yaitu Sayyidatina Aisyah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata Rasulullah. Rasulullah telah wafat. Sekarang
ada pertanyaan begini, bahwa Muhammad tidaklah wafat, tetapi apa mau? Pergi menghadap Tuhannya dan nanti akan kembali seperti halnya Musa. Mereka sebagian ada yang bingung. Ini harus bagaimana ini? Apakah wafat atau hanya pergi menghadap Tuhannya? Campur aduk gitu. Campur aduk gak karuan. Sedih, panik, bingung gitu. Nah, para jamaah sekalian, di antara para sahabat ini karena saking sedihnya kemudian ada yang sampai pergi ke hutan. Seperti halnya Sayyidina Utsman, ini untuk meluapkan tangisannya, beliau pergi ke hutan. Mungkin kalau dilihat orang gitu mungkin kurang plong gitu ya. Karena Sayyidina Utsman ini pemalu, sehingga kemudian pergi ke hutan untuk mengekspresikan tangisannya itu. Masya Allah. Sayyidina Ali saking sedihnya tidak keluar dari rumah setelah menjenguk Nabi tadi. Dikunci rapat-rapat. Dan sebagian sahabat juga demikian. Ada yang di rumah ini temenggengen, Pak. Enggak bisa keluar. Diam aja di rumah. Tetapi di antara mereka juga ada yang di masjid itu mulai pagi, nunggu kabar daripada kabar terakhir Nabi. Dan pada hari itu, sekali lagi, sahabat-sahabat tidak ada yang mampu menahan air matanya. Semuanya lepas, semuanya menangis. Nah, di saat itulah kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar. Beliau kemudian masuk ke rumah putrinya untuk melihat keadaan Nabi. Kemudian beliau buka mukanya, kemudian beliau kecup keningnya, dan beliau mengatakan, demi Allah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Kematian yang telah ditetapkan oleh Allah, engkau telah lalui. Dan mulai saat ini, engkau tidak akan pernah merasakan lagi kematian untuk selama-lamanya. Alangkah indahnya wajahmu ya Rasulullah di saat engkau masih hidup maupun di saat engkau telah wafat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini keluar, sementara Sayyidina Umar masih ngomong yang begitu itu, masih ngomyang ya. Kemudian beliau mengatakan, ya Umar, ijlis. Wahai Umar, duduk. Tapi enggak direken, Bu. Tetap saja ngomong, siapa yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka akan aku tebas lehernya, sebab dia telah munafik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar dari masjid, mencari tempat yang agak tinggi, dan beliau kemudian mulai berpidato. Sekarang ada dua orang yang ngomong. Yang satu siapa tadi? Sayyidina Umar, yang satunya Sayyidina Abu Bakar. Setelah memuji kepada Allah dan berselawat kepada Nabi, kemudian beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wahai sekalian manusia, jika di antara kalian ini menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Muhammad telah wafat. Man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah wafat. Kemudian beliau mengutip ayat 144 dari surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini yang dikutip oleh Sayyidina Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasul, bahwa sesungguhnya Muhammad
itu tidak lain hanyalah seorang utusan, seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa utusan atau rasul. Afa immata au qutilang qalabtum ala aqabikum, apakah jika dia wafat atau terbunuh, kalian kemudian akan berpaling dan kembali kepada ajaran sebelumnya? Afa immata au qutilang qalabtum, apakah jika nabi itu wafat, rasul itu terbunuh, apakah kalian akan kembali kepada ajaran sebelumnya, yaitu kembali ke kekafiran? Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa yang kembali ke ajaran semula, falay yadurrallaha syai'a, maka sesungguhnya sedikit pun tidak akan mendatangkan bahaya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, para jemaah sekalian, mendengar ayat ini, para sahabat ini kaget. Saking paniknya, sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa ada ayat Al-Quran yang bunyinya seperti itu. Sayyidina Umar pun kaget. Sayyidina Umar kaget sampai bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ahadzal Quran?" katanya. "Wahai Abu Bakar, bukankah ini adalah ayat Quran?" katanya. Maka seketika Sayyidina Umar ini kemudian lemes dan akhirnya terjatuh, seperti tidak punya otot, terjatuh sama pedangnya. Maka komentar beliau adalah, demi Allah, ketika Abu Bakar membacakan ayat itu, aku sangat kaget, seakan-akan ayat itu baru turun kemudian disampaikan oleh Abu Bakar. Maka seketika itu kakiku terasa lemas, tidak mampu menahan tubuhku, dan saat itulah akalku baru bisa menerima bahwa Muhammad Rasulullah memang telah wafat. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Masya Allah. Padahal ayat ini sudah turun kira-kira 7 atau 8 tahun sebelumnya. Tepatnya yaitu di perang Uhud. Dan kata-kata atau kalimatnya ini mengambil dari kata-kata seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi di perang Uhud itu Mus'ab bin Umair ini ditugasi membawa bendera, dan bendera itu adalah simbol menang atau kalah. Kalau benderanya sampai jatuh, maka pasukan yang melihatnya itu pasti down dan akhirnya kalah. Mus'ab bin Umair ini ketika membawa bendera, ini tangannya dibabat, satunya tangan kanan dibabat, dipegang tangan kiri dibabat lagi. Kemudian bendera itu dirangkul dengan sisa-sisa tangannya ini, yaitu lengannya yang sudah terpotong. Tetapi kemudian dadanya tertembus tombak, akhirnya jatuh tersungkur. Dan ketika terjadi perang itu, tangannya satu-satu putol itu, beliau mengatakan, "Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihir rusul, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum," bahwa Muhammad itu hanyalah seorang rasul dan telah datang rasul-rasul sebelumnya dan mereka juga mati, wafat. Musa juga wafat, Isa juga wafat, Ibrahim wafat, dan seterusnya. Maka apakah jika Rasulullah itu mati atau wafat atau terbunuh dalam peperangan, apakah kalian akan kembali kepada ajaran semula? Jadi kata-kata ini sebenarnya untuk menyemangati para sahabat yang lain, atau untuk menghibur dirinya. Andaikan perang ini kemudian dimenangkan oleh orang kafir, kemudian Rasulullah terbunuh, maka dia akan, itu menjadi penghiburan. Ya memang Rasulullah itu seorang manusia, bisa mati. Kira-kira begitu. Maka setelah perang selesai, Pak,
Mus'ab bin Umar ini mukanya ini masuk ke dalam pasir. Maka para sejarawan mengatakan atau mengomentari bahwa Mus'ab bin Umar ini takut ketika bendera sudah jatuh, kemudian pasukan musuh bisa menembus pertahanan dan bisa membunuh Nabi. Dan beliau tidak mau atau tidak sampai hati ketika Rasulullah terbunuh, beliau masih bisa melihat. Akhirnya wajahnya dimasukkan ke dalam pasir. Kira-kira begitu ya. Jadi ayat yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar itu sudah lama turun, Pak. Tetapi para sahabat karena saking paniknya tidak menyadari, seakan-akan ayat itu baru turun dan disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Sayyidina Abu Bakar ini kan terkenal dengan sifatnya, hatinya yang lembut, kemudian mudah menangis, sensitif. Tetapi kenapa di hari kewafatan Nabi ini semua sahabat tidak karu-karuan karena kesedihannya, justru beliau menjadi orang yang paling tegar, orang yang bisa berpikir jernih, bahkan menangis pun hanya sedikit, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Barangkali ada yang bisa jawab, kenapa? Kenapa, Bu? Pengen tahu jawabannya? Pengen tahu apa enggak? Pengen tahu nggih? Baik, kita pending pada pertemuan yang akan datang. Baik, para jemaah sekalian, termasuk nanti kita akan menjawab pertanyaan 3 tadi, yaitu bagaimana cara merawat jenazah Nabi? Apakah dimandikan atau tidak? Dikafani atau tidak? Dan kuburannya tempatnya di mana? Akan kita jawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.